apakah sejalan dengan prinsip wakaf yang tanah? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Memang yang selama ini kita kenal wakaf itu 3M. 3M itu apa? 3M itu masjid. Karena konflik ketika sudah terjadi posisi yang stabil akan bergerak sesuai dengan keinginan. Nah, ini kategorinya hal-hal karena kan kalau ini tidak ada masalah itu kita bisnis ya sudah kita memilih. Nah, kita juga karena kita butuh jual yang pertama. Nah, jadi maksudnya kita barangkali saya ingin juga Pak Ustaz. Setahu saya kalau kita berbicara investasi 10, kita boleh membeli barang nanti 10 kali lipatnya. Tapi kalau yang mudah, hanya boleh membeli pembebasan 10 kali lipat dari modal kita. Kalau mudah, itu apakah halal atau haram? Terima kasih. Saya nggak paham ya. Jadi kontraknya ini kalau Pak Atas barangnya beli paham saya sebagai ada itu berarti bisa. Kalau kita invest 10 juta misalnya, kita boleh membeli satu komunitas. Mana bisa begitu? Makanya Ada future kan ya? Kalau ada future itu sudah pasti ya. Kalau ada future itu enggak? Sudah pasti. Ya. Semua derivatif itu Nggak boleh. Saya kan. ya. Tapi itu bahasa mengenai pribadi itu di mana kalau beli? Karena kita beli petani dan ada sebelumnya ya ada di situ. Makasih. Kalau saya nangkap dari Pak Untung ini kayak bulog ya fungsinya Pak ya. Ya. Kalau bulog kan tujuannya baik Pak. Bulog itu sebenarnya kan justru sebagai buffer ya Pak ya. Ketika harus supply yang kebanyakan, simpen. Karena kalau dibiarin yang rugi itu petani. Kan kalau petani rugi dia nggak termotivasi jadi petani lagi. Kalau misalnya harga jatuh banget, apa kan kalau sampai yang merugi ya ongkos produksi atau menanamnya lebih rendah, lebih tinggi dibanding hasil jual, mereka nggak termotivasi. Maka perlu ada buffer kayak gitu kan. Konsep bulog dia beli, kemudian disimpan. Nah ketika harga mulai naik, justru kan menjualnya itu tujuannya untuk supaya ada kesediaan supply. Itu kan yang ketika harga naik itu kan biasanya juga supply-nya lagi dikit Pak. Nah, sekarang beras Pak. Ya kayak beras. Tujuannya justru sebenarnya kalau tujuannya begitu nggak menimbun dengan tujuannya Pak. Karena menjaga itu pun kehadiran Quran ketika Nabi Yusuf diminta untuk menerjemahkan mimpinya ya Fir'aun, itu kan disampaikan bahwa ada 7 tahun kekeringan, kemudian 7 tahun panen. Maka ketika panen dulu baru kekeringan, kembali. Maka ketika ada di panen itu simpan untuk saat yang ketika kekeringan. Nah sebenarnya kalau begitu niatnya Pak insya Allah sih maslahat Pak gitu Pak. Insya Allah niatnya baik, bukan untuk mencari ini ya Pak ya, mencari keuntungan yang dari itu, justru untuk menjaga ada pasokan atau supply dari komunitas. Waktu itu ada musim kering, terus semua sumur kecuali satu yang keluar, terus pemerintah dengan siapa mau membeli sumur satu-satunya yang masih keluar miliknya orang Yahudi itu, maka dia akan masuk surga. Makanya salah satu sahabat yang kaya rasanya Utsman bin Affan itu bernegosiasi dengan orang Yahudi itu, yang pada akhirnya ada kesepakatan dengan harga yang mahal kita akan beli sumur itu, tapi dengan syarat sekali dan untuk kaum muslim gratis, sekali lagi dijual oleh yang pemilik orang Yahudi itu dengan harga yang tinggi karena waktu itu tidak ada air. Nah, di sini ada contoh yang amat bagus saya lihat bagaimana sahabat
mendidikan Nabi ini baik secara harta dia banyak kaya maupun secara akal dia bisa mengalahkan Yahudi. Artinya pada waktu pas giliran Muslim dapat air itu kan dia ambil sebanyak mungkin. Hari berikutnya si Yahudi jual air itu nggak laku karena orang-orang masyarakat Muslim masih punya air. Dan disinilah contoh Nabi itu mengalahkan sistem ekonomi Yahudi. Nabi kan juga berkembang dengan bagus, bisa mengalahkan ekonomi Yahudi. Jadi barangkali pertanyaan saya bukan situ, tapi contoh, tapi mungkin negara yang sekarang ini sebagai contoh ya pelaksanaan itu ekonomi syariah ini, di mana sebetulnya kalau dia juga pada dasarnya ekonomi syariah itu ada dasarnya nanti platformnya itu ekonomi Yahudi dunia ini. Terima kasih. Yang sempurna apalagi di zaman Nabi itu memang gak ada sama sekali. Semuanya masih berusaha untuk kembalikan ceritanya. Zaman kejayaan Islam itu dulu sebenarnya kan ekonominya juga ada syariah. Terakhir taruhlah di Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah. Kalau kita bicara wakaf uang yang di Indonesia 180 triliun itu, di Daulah Utsmaniyah wakaf uang itu sudah membiayai macam hal, pembangunan infrastruktur, edukasi gratis, semua dari wakaf uang. Contoh yang lain. Tapi kan qadar Allah kejayaan Islam itu sampai Utsmaniyah yang gede ya. Setelah itu kan kemunduran. Nah sekarang zaman kita lagi mulai bangkit. Negara-negara itu mulai bangkit. Maka dicobalah membuat ada istilahnya rankingan terhadap seberapa baik sebuah negara itu menerapkan ekonomi syariah sampai dibawa ke dalam debat calon presiden. Bapak-bapak pasti udah dengar dalam istilah SD yang disebutkan oleh salah satu cawapres itu SG. Kita nggak mau ngomong politik ya Pak, SGIE. Sebenarnya benar banget itu adalah State of the Global Islamic Economy Report kurang R. Itu yang kalau mau lengkapnya itu ada R. Itu tiap tahun dibuat rankingan untuk 6 sektor oleh SGIE. Sebenarnya penerbitnya namanya General Standard. Apa aja sektornya? Sektor makanan halal. Kemudian ada sektor keuangan syariah. Ada sektor pariwisata ramah muslim. Kemudian ada sektor pakaian busana muslim. Ada sektor kosmetika halal dan juga obat-obatan halal dan sektor media bertema Islami. Nah itu 6 itu yang dilihat oleh mereka dengan beberapa indikator yang dilihat. Pertama dari segi regulasi apa aja yang di negara ini, baik itu undang-undang sampai terbawah, yang mendukung pengembangan ekosistem masing-masing itu, industri halal, yang tadi makanan halal dan lain-lain. Yang disebutkan oleh salah satu cawapres itu SG. Kita nggak mau ngomong politik ya Pak, SGIE. Sebenarnya benar banget itu adalah State of the Global Islamic Economy Report kurang R. Itu yang kalau mau lengkapnya itu ada R. Itu tiap tahun dibuat rankingan untuk 6 sektor oleh SGIE. Sebenarnya penerbitnya namanya General Standard. Apa aja sektornya? Sektor makanan halal. Kemudian ada sektor keuangan syariah. Ada sektor pariwisata ramah muslim. Kemudian ada sektor pakaian busana muslim. Ada sektor kosmetika halal dan juga obat-obatan halal dan sektor media bertema Islami. Nah itu 6 itu yang dilihat oleh mereka dengan beberapa indikator yang dilihat. Pertama dari segi
regulasi apa aja yang di negara ini, baik itu undang-undang sampai terbawah, yang mendukung pengembangan ekosistem masing-masing itu, industri halal, yang tadi makanan halal dan lain-lain.